Abbas sama Imad. Abbas dan Imad itu anak-anak kecil kok. Abbas itu anak saya. Imad lebih muda dari Abbas mungkin. Kenapa PBNU sungkan memanggil mereka? Anak-anak kecil kok. Saudara sekalian, sebagaimana yang Anda barusan saksikan pada cuplikan video ini, viralnya Kiai Sepuh yang bernama Kiai Haji Asep Saifuddin, saudara sekalian, yang luar biasa di dalam menanggapi surat edaran PBNU. Dan siapa sebenarnya Kiai ini, saudara sekalian, sehingga berani mengatakan Gus Abbas itu anak saya dan Kiai Haji Maiduddin itu, saudara sekalian. Nah, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Kiai Haji Ubaidillah bagaimana sosok daripada Kiai Asep Saifuddin ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Fenomena diskursus nasab melalui instruksi PBNU yang mendapatkan respon Profesor Dr. Profesor Kiai Haji Asep, pengasuh pesantren Amanatul Ummah yang juga sebagai putra pendiri NU, dan juga Kiai putri saya, Mas, yang putri saya mondok di Kiai Asep. Alhamdulillah sekarang sudah di S2 di ilmu biomedis Fakultas Kedokteran, Mas. Berkah Kiai Asep. Dan beliau kiai yang betul-betul memiliki komitmen besar terhadap Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menurut saya dalam konteks kehadiran Kiai Asep tidak hanya sekedar sebuah organisasi, tapi Nahdlatul Ulama bagi Kiai Asep itu saya memahami sebagai amanat dari leluhur beliau yang mesti harus beliau lanjutkan, mesti harus beliau kawal. Bahkan pesantren beliau, pesantren yang betul-betul serius membangun peradaban Islam, santri-santri digodok betul untuk tidak hanya fasih dalam kajian At-Turos, kitab kuning, tapi juga santri-santri yang betul-betul melek sentek. Jadi pesantren beliau itu betul-betul mengawal relativitas ilmu pengetahuan, Mas. Dari pesantren beliau banyak bermunculan teknolog-teknolog baru yang betul-betul memiliki komitmen terhadap tradisi yang notabene telah dijaga oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini adalah tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang dibingkai dalam konteks dialogis antara Islam dan local wisdom atau Islam dan kearifan lokal. Dan ini betul-betul saya rasakan itu, Mas. Betapa putra-putri beliau dari pesantren Amanatul Ummah itu adalah sosok-sosok putra-putri dalam konteks ini santri yang memiliki komitmen besar terhadap Islam, terhadap ilmu pengetahuan, dan terhadap tradisi Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah terbukti sampai sekarang ini, Mas. Banyak santri beliau yang masuk di perguruan tinggi terkemuka, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan ketika Kiai Asep sudah sampai turut merespon fenomena diskursus nasab ini, bil khusus terkait dengan instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu menurut saya bukan respon yang sederhana, Mas, tapi respon yang sangat serius. Ibarat secara psikologis, orang tua itu biasanya kalau ada putra-putrinya yang sedang berdebat, itu dianggap biasa, karena dalam hidup itu masih ada perdebatan. Sehingga tidak langsung terus terlibat. Tapi begitu ada sosok yang sepuh, yang usianya sudah melewati banyak pengalaman, banyak asam garam, kok tiba-tiba merespon sebuah diskursus atau permasalahan putra-putri beliau, putra-putri setiap orang yang dianggap sepuh, itu biasanya sesuatu itu menjadi penting. Karena apa yang menjadi respon Kiai Asep terhadap instruksi PBNU itu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting sebagai sebuah respon yang menjadi organisasi yang menjadi terhadap organisasi yang menjadi amanah Kiai Asep dari leluhur beliau, sebagai respon terhadap organisasi yang menjadi komitmen Kiai Asep, karena beliau betul-betul juga
menjadi bagian daripada pengurus di PBNU, dan sebagai respon Kiai Asep terhadap organisasi yang dianggap penting dalam konteks keberagamaan di Nusantara ini. Oke Mas Yusuf, terkait dengan instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sebenarnya bisa dipahami dari dua perspektif Mas Yusuf. Perspektif pertama, di situ kan ada istilah untuk menghindari tafarruq atau konflik, perpecahan, katakan begitu. Sebenarnya kalau melihat dari perspektif ini, sebenarnya tesis Kiai Imad dalam konteks ini diwadahi organisasi PWI-LS. Jadi PWI-LS itu kan sebenarnya mewadahi kegelisahan para intelektual, para muslim moderat, dalam konteks ini juga diantaranya tesis Kiai Imad, itu terwadahi di PWI-LS bagaimana ini betul-betul tersosialisasi dari kerangka teoritis menjadi kerangka praktis. Jadi PWI-LS itu sebagai best practice dari sebuah kerangka teoritis dari hasil riset Kiai Imad yang memunculkan satu simpulan bahwa Mbak Alwi itu tidak bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya begitu, Mas. Lah, sebenarnya temuan Kiai Imad yang telah diwadahi di organisasi PWI-LS ini sebenarnya sebagai sebuah islah dzatil ba'id yang sebenarnya dikehendaki oleh instruksi PBNU sebenarnya, Mas. Mengapa ini dikatakan bentuk islah yang ingin disosialisasikan oleh PWI-LS? Karena sebenarnya sebelum ada tesis Kiai Imad yang diwadahi dalam bentuk organisasi PWI-LS, itu sebenarnya kan terjadi konflik yang luar biasa di negeri ini, Mas, antara Islam dan kearifan lokal berhadapan dengan ideologi transnasional atau politik transnasional yang cenderung hitam putih dalam memahami keislaman. Itu tidak hoak, itu realitas nyata, fakta. Bagaimana ketika PBNU dipimpin oleh Kiai Said Akil Sirot memunculkan tentang tema Islam Nusantara, itu penentangnya itu masih terdaftar dalam memori masyarakat Indonesia, Mas. Siapa-siapa yang menentang munculnya tema Islam Nusantara yang dikeluarkan oleh PBNU itu orangnya masih banyak yang hidup itu yang menentang itu. Dan mereka bahkan sampai mengungkapkan perkataan-perkataan yang luar biasa yang saya tidak bisa mengulang. Bagaimana ketika istana dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi mengundang seorang qori yang qori di situ menggunakan lagam Jawa, bagaimana yang melakukan tafarruq itu, melakukan perpecahan itu, mencaci-caci, mengiblis-ibliskan fenomena yang sebenarnya masih dalam kerangka prinsip-prinsip keislaman, masih dalam kerangka prinsip-prinsip keutamaan dan betul-betul tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tetapi bagaimana kelompok yang melakukan tafarruq ini? Nah, inilah kelompok tafarruq yang sejati sebenarnya. Maka kemudian di tengah tema Islam Nusantara itu muncul moderasi beragama, dialog moderasi beragama yang sengaja dijadikan program penting oleh pemerintah di era Presiden Jokowi agar masyarakat, dunia akademik tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan ideologi transnasional atau politik transnasional ini. Dan dialog-dialog moderasi beragama itu menjadi marak yang luar biasa. Tetapi itu belum bisa memberikan solusi. Tetap saja setiap pemilu berlangsung, baik terkait dengan pemilihan presiden maupun gubernur, katakan begitu, tetap saja kelompok-kelompok tafarruq ini muncul luar biasa. Dialog moderasi beragama belum bisa menjawab. Lah, muncullah tesis Kiai Imad yang kemudian diwadahi oleh PWI-LS, kemudian suasana tafarruq yang dimunculkan oleh kelompok sebelah itu menjadi berkurang. Sampai sekarang ini mereka nampak duduk manis. Kelompok-kelompok yang dulu melakukan tafarruq sekarang ini duduk manis. Dan ternyata dialog moderasi beragama itu belum bisa menjawab kelompok yang melakukan tafarruq ini. Tetapi begitu ada tesis Kiai Imad yang diwadahi oleh PWI-LS, komunitas yang melakukan tafarruq ini menjadi redam. Dan sekarang tidak nampak secara publik
bahkan cenderung banyak pengikut-pengikut kelompok tafaruk yang sekarang ini malah masuk di PWILS. Jadi sebenarnya PWILS itu mewadahi tesis Kiai Imad dan mewadahi para akademisi yang sadar terhadap sebuah fenomena yang memang harus segera dijawab. Kalau tidak, akan bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan Indonesia ini akan terus gaduh. Alhamdulillah pemilu kemarin tidak begitu gaduh, Mas. Mereka terasa munculnya tesis Kiai Imad itu sangat mengingatkan secara akademik dan sangat mengena karena langsung disambut oleh masyarakat Nusantara. Itulah mengapa dengan adanya PWILS itu banyak yang terlibat di PWILS sekaligus dengan adanya tesis itu membuka satu kesadaran pentingnya meluruskan sejarah, Mas. Pentingnya meluruskan sejarah, pentingnya menjaga makam-makam yang pada dibelokkan dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari perspektif yang pertama dari instruksi PBNU itu sebenarnya mengapresiasi tesis Kiai Imad yang diwadahi PWILS karena ini sebagai sebuah jawaban atau counter wacana menjawab wacana-wacana tafaruk yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya yang selalu bikin gaduh setiap pemilu di negeri ini, Mas. Nah, ini kalau saya lihat dari perspektif ini, maka tidak salah ketika respon Kiai Imad di sosial media itu menyambut positif terhadap instruksi PBNU, Mas. Bukan malah seolah-olah sebagai objek yang menjadi korban instruksi itu, bukan. Justru Kiai Imad malah menyambut positif. Sambutan Kiai Imad secara positif dan beberapa pengurus elit PWILS itu saya pahami betul karena memang instruksi PBNU jika dipahami dari perspektif pertama yang saya sampaikan ini itu positif dengan kehadiran PWILS sebagai sebuah islah dari tafaruk itu tadi. Dan kalau saya tafsirkan pertanyaannya mengapa di poin 4 atau poin berapa itu instruksi PBNU menyebut langsung dengan istilah PWILS untuk tidak terlibat, itu sebenarnya juga positif. Itu sebenarnya iltifat an huduri dzihni dalam konteks balaghah, Mas. Artinya apa? Sebenarnya kan kalau saya pahami dari instruksi yang menyebut istilah PWILS langsung itu sebenarnya ingin menggebuk mereka yang berlawanan dengan PWILS dengan menyebut PWILS. Tapi bukan PWILS sebagai PWILS bukan sebagai sasaran dari instruksi itu. Tapi sasarannya adalah mereka-mereka yang bertentangan dengan PWILS yang notabene telah membuat tafarruk sehingga membuat gaduh setiap ada pemilu, membuat gaduh sampai pentingnya melakukan dialog moderasi beragama yang semuanya itu belum bisa diselesaikan. Dengan adanya tesis Kiai Imad yang diwadahi PWILS itu bisa menjadi satu jawaban penting. Memang seolah-olah bahasa dari instruksi PBNU itu seolah-olah melemahkan PWILS, tapi sebenarnya itu sebuah isyarat yang cerdas menurut saya. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak kita memahami isyarat PBNU itu dengan pemahaman yang cerdas. Ibarat al-alim yakfi bil isyarah, al-jahil la yakfi bil isyarah illa bil hijarah. Jadi kalau orang itu alim, paham, instruksi PBNU itu sebenarnya sebuah instruksi yang positif, menguatkan gerakan PWILS yang mewadahi tesis Kiai Imad dan mewadahi pikiran-pikiran kritis tentang fenomena glorifikasi yang tidak pernah disentuh oleh gerakan-gerakan kritis di lingkungan NU sebelumnya. Betul-betul menjawab hegemoni yang membahayakan dalam konteks kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi ini perspektif pertama, Mas. Jadi instruksi PBNU itu dari perspektif pertama ini menurut saya positif. Nah, kemudian dari perspektif kedua itu memang seolah-olah kalau dipahami secara awam itu seolah-olah PBNU keras terhadap PWILS sehingga memunculkan respon dari banyak kalangan sosial media, bahkan Dr. Ribut sendiri mensinyalir pentingnya PBNU itu adalah Nahdlatul Ulama itu bukanlah Naumul Ulama. Itu kan luar biasa respon Dr. Ribut untuk membangunkan para ulama agar jangan tidur. Itu, Mas. Dan
terkait dengan respon Kiai Asep seperti yang saya katakan tadi, sebuah kepedulian dan rasa tanggung jawab Kiai Asep terhadap Nahdlatul Ulama. Dari respon Kiai Asep itu ada beberapa catatan saya, Mas. Kiai Asep betul-betul memahami arti pentingnya dialog ilmiah sebenarnya, sehingga menghendaki bagaimana PBNU itu mempertemukan Kiai Abbas, Kiai Imad, mempertemukan dengan pihak Robitoh yang beliau sebut dengan istilah Habib Taufik itu, bagaimana bisa didialogkan dalam koridor ilmiah, bukan dialog dalam koridor debat tanpa basis keilmuan. Ada hal-hal penting yang dibalik teks apa yang dikatakan oleh Kiai Asep dari hasil pembacaan saya secara hermeneutik. Yang pertama adalah ekspresi kebenaran. Kiai Asep memahami betul bahwa tesis Kiai Imad itu merupakan ekspresi keberanian intelektual yang belum pernah dilakukan di tengah budaya glorifikasi keturunan. Dan istilah ini saya ambil dari istilah Mas Yusuf, di tulisannya Mas Yusuf itu menurut saya itu realistik itu. Tidak pernah dilakukan oleh gerakan kritis manapun dari aktivis NU. Saya dulu waktu masih muda itu pernah ketemu gerakan liberal NU, gerakan progresif NU. Sosok-sosok yang pernah saya baca pada saat saya masih S1 sekarang tidak muncul semuanya, Mas. Tapi justru di tengah konteks glorifikasi yang sangat hegemonik ini, justru yang munculnya justru dari sosok kiai dari pesantren, dari desa, yaitu Kiai Imad. Ini luar biasa. Dan Kiai Asep memahami betul ini sebagai fenomena ilmiah yang harus didialogkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, Kiai Asep memahami semangat kajian Islam Nusantara yang lebih rasional dan historis. Yang ini sebenarnya masuk dalam program fikih peradaban sebenarnya, yang harus ditindaklanjuti sebenarnya. Kemudian ada respon penting dari tesis Kiai Imad dengan meminjam istilah Mas Yusuf. Memang di tengah diskursus nasab ini itu ada kekhawatiran kelompok Ba'alwi masih didominasi rasa takut kehilangan monopoli atau makna atau simbol atau klaim kesucian yang selama ini tidak tersentuh oleh kritik. Ini minjam bahasa Mas Yusuf ini saya. Mohon maaf Mas Yusuf. Mohon diizinkan. Saya kira catatan terakhir saya Mas Yusuf. Catatan terakhir saya senang sekali membaca tulisan Mas Yusuf terkait dengan bagaimana Mas Yusuf memakai kacamata Emerson Foucault tentang kalau saya tarik dalam diskusi tesis Kiai Imad itu sebenarnya bukan sekedar debat silsilah, tetapi persoalan rezim of truth, kebenaran dalam masyarakat yang tidak berdiri sendiri sebagai fakta objektif, melainkan dibentuk, diproduksi, dipelihara oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga nasab menjadi instrumen hegemonik atas nama agama, kalau bahasa istilah saya melanjutkan istilah Mas Yusuf itu tadi. Dan ini betul-betul disadari oleh Kiai Sepuh kita, Kiai Asep, sehingga Kiai Asep betul-betul merespon pentingnya Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memperhatikan 3 hal sebagai penutup, yaitu arti pentingnya literasi, arti pentingnya filtrasi, arti pentingnya analisis dari seluruh kajian itu, sehingga tidak mengeluarkan instruksi tanpa isi, ibarat pepesan itu pepesan kosong yang tidak bisa diaktualisasikan dalam konteks resolusi atau islah. Namanya islah itu berbeda dengan respon. Dan Kiai Asep pengen ada resolusi, ada islah, bukan sekedar reaksi. Dan dari situlah akan muncul solusi yang luar biasa yang mencerdaskan sesuai dengan visi peradaban Nahdlatul Ulama. Demikian Mas Yusuf, terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa Ki Ubed. 30 menit kita berbincang. Ya, menarik memang. Saya kira semua orang sudah banyak itu membaca tentang kajian Ki Imad. Saya sendiri tertarik kemudian membelinya ini. Saya walaupun sering podcast dengan Ki Imad, tetapi saya tidak minta bukunya. Tetapi saya membeli itu waktu itu. Saya telaah
Jadi ketika saya telaah, kajian Kiai Imad ini memang bukan sekedar menentang silsilah. Jadi saya lihat di sini, ia sedang mengusik landscape kekuasaan simbolik. Jadi kekuasaan simbolik yang telah berabad-abad mapan ini, kemudian Kiai Imad itu mengusiknya, dan Kiai Imad memaksa kita bertanya ulang, apakah yang disebut keturunan Nabi, khususnya dari Bang Alawi, itu sebuah fakta sejarah yang bisa diverifikasi, atau narasi sosial yang telah menjadi dogma atau terus-menerus diulang oleh mereka yang diuntungkan. Ini kan persoalannya kan di sini, ketika orang meyakini bahwa teori sosial ini atau relasi kuasa Michel Foucault ini kan, bagaimana relasi kuasa itu kan dibentuk oleh namanya persetujuan sosial atau secara kultural. Ketika kultural mengakui bahwa nasab Alawi adalah suci, kemudian juga nasab yang mempunyai privilege gitu kan ya di masyarakat. Kemudian Kiai Imad datang, disinilah persoalannya. Jadi ketika datang, maka kritik terhadap regime of truth ini tidak pernah diterima dengan ramah. Ini dimanapun teori ini terjadi. Ia selalu dianggap mengancam ketertiban. Padahal sesungguhnya Kiai Imad ini sedang memperjuangkan haknya untuk bertanya, menggugat, dan mengusulkan narasi yang sudah dianggap final, yaitu tentang nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Ini persoalannya di sini. Dan ketika PBNU memberikan sebuah instruksi surat seperti itu, mestinya sebelum-sebelumnya saya memang mengkritik di situ, dibukalah ruang. Ada Bahsu Masail, ya forum terhormat itu. Ketika ada forum Bahsu Masail, saya kira tidak akan terjadi itu yang namanya sebuah perlawanan kultural yang disebut adanya PWILS. Karena PWILS, saya belum mewawancara dengan Kiai Abbas bagaimana PWILS dibentuk. PWILS itu adalah menurut saya sebuah organisasi yang hadir dari keresahan. Jadi keresahan di mana induk sebuah organisasi besarnya, Nahdlatul Ulama, tidak mengakomodir kritikus-kritikus seperti Kiai Imad, kemudian Gus Abbas dalam hal ide untuk mendekonstruksi kajian Kiai Imad ini terhadap nasab Alawi. Ini teori ini pasti itu. Ketika kita membenturkan sebuah tembok yang kokoh, nah itu disebut kadang-kadang orang ini sedang apa ini? Orang gila ini kan ya, tanda kutip itu kan ya, berani menantang sebuah tembok besar yang kokoh ini. Nah, ini menjadi persoalan kenapa kajian nasab ini, polemik nasab ini tidak selesai sampai 3 tahun. Terlebih munculnya PWILS yang kemudian merangsek ke cabang-cabang, ke kabupaten-kabupaten untuk membuat sebuah organisasi yang solid. Dan banyak pertanyaan, dari mana dananya PWILS? Apakah ada ada kepentingan politik di belakangnya dan siapa yang bermain di belakangnya? Ini wajar menurut saya pertanyaan tersebut. Dan nanti akan kita jawab. Apakah memang ada di belakangnya aktor intelektual di PWILS dan seperti apa motif politiknya? Nah, ini kan menarik lagi. Baik, saya langsung ke Dr. Ribut Nuruda. Ini lama sekali saya tidak berjumpa. Ini di Sudan atau di mana nih? Ya, ini di Sudan. Masih siang di sini. Ya. Masih siang ya. Baik, kita fokus aja sebagai catatan bahwa saya sudah mentasbihkan bahwa channel live di Pada Suka TV itu tidak ada framing, kemudian kata-kata yang kotor gitu kan ya. Kita kajian saja gitu kan. Karena apa? Disinilah ruangnya. Ketika ruang perdebatan nasab tidak ada yang mengakomodir, ditendang tanda kutip di kampus, termasuk di kampus saya itu di IAIN Wali Songo. Saya berapi-api itu mau datang. Ternyata itu juga ditendang. Tidak ada ruang untuk mengkajinya. Maka Pada Suka TV memberi ruang yang sepenuh-penuhnya. Silakan, Dr. Ribut. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalawati wa taslimati ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah menyimak tadi paparan relasi kuasanya dari Pak Yusuf ya, dan juga perspektif yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah, saya di sini hanya melengkapi saja, dan juga ingin
berusaha untuk menyampaikan seadil-adilnya tentang persoalan masalah polemik nasab ini, yang sampai-sampai mengundang Al-Mukarrom Profesor Kiai Asep untuk berkomentar, dan nampaknya beliau ada di Mekah waktu itu ya. Masih menggunakan ya, masih menggunakan baju ikhram. Ya, itu Masya Allah. Di tanah suci beliau itu berkomentar masalah nasab itu. Itu betul apa kata Kiai Ubaidillah, kalau nggak penting nggak mungkin beliau berkomentar itu. Di saat-saat yang tenang, khusyuk, beliau menyempatkan untuk berkomentar. Itu artinya ada sesuatu yang penting. Termasuk juga kalau meminjam perspektifnya Kiai Ubaidillah, adanya instruksi PBNU itu berarti PBNU memperhitungkan ya bahwa PWI itu penting. Ya, PWI itu penting. Ya. Dan PWI juga di situ dijadikan sebagai sebagai cover juga ketika PBNU juga menyebut agar jangan bergabung pada organ yang berseberangan dengannya, dengan PWI. Ya, entah itu Robito Alawiyah, entah itu Daimi, entah itu ya FPI dan lain-lain. Itu luar biasa. Yang tersurat itu PWI, yang tersirat ya yang berhadapan dengan PWI. Walaupun ada sedikit yang mungkin ini lagi-lagi masih belum bisa dikatakan sebagai pernyataan kolektif pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya PB itu perjuangan besar ya. Itu ketika masih melihat sedikit sebelah mata kepada PWI. Ya, ini yang kemudian perlunya otokritik bagi ya pengurus NU sendiri. Karena di PBNU kan juga ada Gus Ulil ya, yang dulu punya semangat untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam, yang sekarang menemukan momentumnya sebenarnya. Pemikiran Islam tradisionalis Nahdlatul Ulama. PWI juga representasi dari Islam tradisionalis. Nahdlatul Ulama juga representasi dari Islam tradisionalis. Dan adanya polemik nasab ini momentum untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam. Ya, tapi kemudian ya banyak kesibukan yang lain, entah kesibukan ya persoalan kemaslahatan ya, yang sudah dibentuk waktu kampanye dulu. Ya, waktu pemilu dulu kan ya kemaslahatan itu bagian yang tidak bisa dianggap remeh di Nahdlatul Ulama ya, karena umatnya yang begitu banyak. Tetapi walaupun kemaslahatan itu hal yang penting ya, entah melalui proyek-proyek sosial, ekonomi, tambang dan sebagainya, yaitu semuanya penting lah di ranah masing-masing. Tapi persoalan masalah riayatul ilmi itu luar biasa. Ini hal yang tidak boleh diabaikan, disepelekan. Jadi polemik nasab ini adalah momentum untuk membuktikan bagaimana peran besar Nahdlatul Ulama di dalam riayatul ilmi, di dalam menjaga tradisi keilmuan. Ya kalau riayatul ummah oke lah, ya sudah ada jalur koordinasi hingga ke akar rumput lah, sampai ke ranting-ranting. Tetapi kalau untuk riayatul ilmi ini ya harus memanfaatkan SDM Nahdlatul Ulama yang belum tertata itu, yang belum pernah diajak untuk ngobrol ya. Nah itu kalau diajak ngobrol itu insya Allah walaupun ya nggak ada kata terlambat dalam masalah ini, misalkan sebelum mempertemukan dua pihak ya, misalnya dari yang pro Kiai Imad maupun yang satunya di PBNU, ya tokoh-tokoh NU, pemikir, ilmuwan, saintis itu diajak bahas bareng, ini insya Allah nanti ada solusinya. Dan kalau berani mengkaji secara ilmiah, itu kelak nanti akan jadi legasi bagi generasi NU mendatang.
Bukan kita memikirkan sekarang. Kalau menyikapi dengan politik ya, seperti menggunakan instruksi, jangan bergabung dengan PWI, atau misalnya artinya sibuklah dengan urusan organisasi di lini masing-masing, jangan ngurusi organisasi orang misalnya dan lain-lain. Ya itu ya wajar-wajar saja lah. Itu wajar-wajar saja karena memang PWI nggak punya garis organisasi dengan PBNU. Tetapi sebagai momentum ini adalah saatnya ya, misalnya LBM ya itu bekerja sama dengan Jatman dan juga Les Bumi menjalankan tugas masing-masing untuk memverifikasi benar nggak pemalsuan makam itu. Les Bumi juga begitu, dulu Pak Agus Sunyoto itu luar biasa, punya anak berupa buku. Ya buku kan juga termasuk anak itu, yang nanti kalau itu manfaat memberi syafaat bagi penulisnya. Atlas Wali Songo itu kan luar biasa. Beliau itu progresif, berani mengatakan Maulana Malik Ibrahim itu bukan bagian Wali Songo tapi pra Wali Songo. Diganti namanya satu Siti Jenar. Nah itu kan kontroversi zaman waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang baru bisa dipahami ya dalam konsep Islam Nusantara itu. Nah sekarang ilmuwan-ilmuwan seperti Pak Agus Sunyoto di mana letaknya? Apakah di PBNU berani menulis masalah nasab itu? Kan itu juga ilmu. Ya kalau ijtihad, kalaupun salah pun dapat pahala kan begitu. Dalam ijtihad intelektual Islam tradisionalis. Nah ini saya berusaha untuk bagaimana supaya ini ada yang menganggap penting. Kalau tidak, yang perlu diwaspadai itu ya, ketika orang-orang NU terutama dari generasi muda itu sudah banyak yang sudah ngerti duduk persoalan nasab ini, yang sudah tercerahkan. Ya bisa dikatakan ya mereka tidak hanya butuh persoalan normatif saja, karena masyarakat udah terbuka dengan budaya-budaya asing melalui medsos itu. Jadi penyeragaman masalah amaliyah oke lah, itu karena kita Islam tradisionalis. Penyeragaman masalah keilmuan pemikiran oke lah, tapi di tingkat tertentu secara fardu kifayah kalangan elit itu harus ada yang menghidupkan ya, tidak hanya turos fikih tapi juga turos persoalan nasab juga, turos persoalan sunnah, walaupun nggak ada Jam'iyatul Mufassirin wal Muhaddisin, adanya Jam'iyatul Qurra wal Hufaz nggak ada masalah. Tetapi bukan berarti PBNU sebagai representasi institusi yang ya dalam tanda kutip paling berilmu di Indonesia, berilmu secara Islam ya karena paling pinter lah pasal membaca kitab kuning itu ya cobalah kalau misalnya istilahnya kaderisasi masalah sunnah hadis itu dengan produk-produk dari IPB itu ya. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh, jebolan-jebolan yang belajar sunnah di sana bagaimana? Kalau ditanya polanya bagaimana? Ya polanya pola Saudi. Saudi pola hadisnya bagaimana? Pola hadisnya adalah ya Wahabi. Lagi-lagi do'afahu Albani, sokahahu Albani, polanya begitu. Lah kemudian ini tanpa mengurangi rasa hormat misalnya dari tokoh PBNU ya, beliau mengatakan ya hati-hati jangan ikut polemik nasab, itu pola Wahabi, dan ada kata-kata pola Wahabi. Lah apakah benar orang-orang yang membahas nasab Alawi ini Wahabi? Kan ya, kenyataannya bukan. Kayak Imad bukan, kayak Gus Abbas bukan. Dan itu kan orang-orang NU semua, orang-orang Islam tradisionalis semua. Berarti butuh ruang baru untuk diskursus keilmuan, turos yang betul-betul segar. Tidak hanya fikih oriented, tetapi juga persoalan genealogi. Entah itu genealogi manuskrip, maktutot, entah itu genealogi bahasa fikih lugha, entah itu genealogi sanad, hadis, dan yang paling penting termasuk nasab. Dan itu tidak ada salahnya. Karena kata Imam Ghazali itu ilmu itu satu sama lain saling terkait, ya. Hubungan juz'i sama kulli. Persoalannya apakah jauh apa dekat. Nah sekarang NU sudah punya kampus banyak kok. UNU,
apa Stainu, Stitnu, kampus-kampus NU itu sudah banyak. Ditambah lagi UIN itu juga ulama-ulamanya, ilmuwan-ilmuwannya juga banyak yang NU. Nah, ini persoalan apa kembali lagi pentingnya masalah otokritik agar masalah riayatul ilmi itu penting dijaga ya, syukur-syukur bisa punya legasi keilmuan Nahdlatul Ulama. Ya ini bukan pekerjaannya BRIN. BRIN itu kan ngurusi ilmu karena ada anggarannya. Kalau NU kan ya itu kan ilmu kan diskusi. Menghidupkan Basu Masail dalam apa lingkup yang lebih luas ya, tidak hanya fikih dengan koridor tertentu saja. Nah, dari sini saya ngambil saya terinspirasi juga dari yang disampaikan oleh ya Kiai Ubaidillah, bedanya framing dengan hujah ilmiah itu ya. Beliau kan suka sering ngisi kuliah gratisan itu di YouTube ya, walaupun nggak kuliah usuluddin, itu anak-anak NU kalau nyimak beliau kan dapat ilmu gitu ya, daripada susah-susah kuliah ya. Anak-anak NU yang lulusan apa pondok-pondok salaf ikut kuliahnya Kiai Ubaidillah gitu. Nah ini begini masalah framing ini. Ada 3 yang sering jadikan framing yang sebenarnya kurang adil untuk ya, tidak adil lah kalau itu dialamatkan kepada PWI. Apalagi jelas-jelas nomenklaturnya Wali Songo. Ya kalau PWI ada penunggang gelapnya, ditunggangi Wahabi kayak ditunggangi Khilafah, HTI, itu kan syai'un akhar, itu persoalan lain. Karena setiap gerakan sosial ya ada penunggang gelapnya, itu wajar sekali. Ya termasuk bakul-bakul YouTube itu kan barangkali bukan NU, itu bukan persoalan di sini. Di sini membahas kalau dialamatkan PWI itu tidak adil. Apa yang pertama itu? Membuat framing misalnya apa? Ini persoalan rasis. Ba'alawi persoalan kesukuan. Padahal ini persoalan nubuah, kenabian. Persoalan kenabian, nasab maupun sanad ketika nisbatnya sama-sama kepada Nabi Muhammad, itu ya persoalan kenabian. Ya, karena masalah sanad dalam ilmu itu seperti nasab dalam tubuh. Itu jadi persoalan kenabian, bukan persoalan ini suku Yaman dan bukan ini. Lah ini framing. Jadi bias, mana itu kesukuan, mana soal kenabian. Ya kalau Ba'alawi misalnya tidak menyangkut Nabi, nggak ada masalah. Mau ngaku suku penemu sumber minyak di Emirat, nggak ada masalah. Ya, suku orang terkaya di Emirat misalnya, nggak ada masalah. Tetapi ini Nabi masalahnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ketika mitos nasab ini yang jelas-jelas dimanipulasi, apa dampaknya? Ya lihat saja orang-orang yang mengaku-ngaku itu, mohon maaf, ya berbohong itu kayak gampang sekali. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ini ada 3 poin. Apa ini saya? Apa bukan ya? Ubed, suara Dr. Ribut ini udah terdengar dengan baik? Sudah terdengar dengan baik. Bagus, Mas. Jelas. Oh, sangat jelas ya. Berarti ada di device saya gitu kan ya. Baik, lanjut. Okay. Dr. Ribut. Ya, oke. Ini saya tadi sampai ya pada masalah bedakan antara ya qabilah dengan nubuwah itu. Ini masalah nasab Nabi. Jadi jangan dianggap sepele. Yang kedua, persoalan ini yang juga sering jadi framing itu adalah ya orang yang membahas masalah nasab Ba'alawi atau mengkanter kebohongan-kebohongan dari oknum-oknum Ba'alawi, entah sejarah, entah makam dan lain-lain, ya itu dicap sebagai ya pola Wahabi. Itu bagian dari pola Wahabi. Nah ini yang juga tidak adil. Wa syai'in fi ghairi mahalihi. Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena ya NU tradisionalis itu walaupun memegang sanad, ya sanadnya kepada ya peletak batu pertama Ahlussunnah wal Jamaah ya Sayyidina Imam Hasan Al-Mujtaba, ketika mengalah untuk menyerahkan kekuasaan demi persatuan. Nah, itu yang luar biasa itu.
itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnahnya kita mengacu kepada masa lalu kenabian. Ya, tentunya kita punya ulama warasatul anbiya, dan ulama itu ya yang mewarisi ajaran Nabi, ya, yang kana khuluquhul Quran, yang akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, ya, dan juga mewarisi semangat ya jamaah persatuan. Walaupun ada yang kemudian menyimpang dari semangat ini, ya itu katakanlah sebagai oknum. Nah, kita sebagai aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang di sini membawa semangat persatuan, itu satu sisi ya sudah diterapkan dalam instruksi PBNU itu. Sebenarnya ingin menjaga persatuan, ya, menjaga perdamaian. Hanya saja itu aspirasi akar rumput itu kurang diakomodir, ya, lebih kepada ya tingkat elit lah itu, yang seolah-olah kalau sesama elit itu sudah aman semua, ya udahlah selesai gitu. Tapi nggak mengakomodir yang di akar rumput. Ya. Nah, ini yang mestinya diakomodir, ya. Oke. Jadi itu yang kedua. Jadi bukan pola Wahabi, itu memang pola NU tradisionalis, baik dari segi keilmuan maupun segi budaya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ini yang secara soreh gamblang disebutkan dalam instruksi PBNU itu. Ya mungkin Yai Asep itu merasa ada sesuatu yang perlu jadikan muhasabah, ya, oleh para elit PBNU itu. Itu adalah ya kata-kata permusuhan tadi. Ya, PBNU kan perjuangan besar Nahdlatul Ulama untuk menghadapi ancaman kebangsaan, ancaman keumatan. Ini kan bukannya juga diperjuangkan oleh PWI. PWI itu menghadapi menghadang ancaman kebangsaan dan keumatan. Coba manipulasi sejarah Nusantara itu sudah sedemikian masifnya itu. Ya, makam-makam dipalsukan. Loh, itu apakah perlu dibiarkan? Nah, oleh karena itu, ya kita sebagai ya generasi Nahdlatul Ulama yang berjuang untuk melestarikan ajaran-ajaran Nabi melalui Wali Songo dan juga para pendiri NU, ya tentunya mengakui perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Tapi juga kita perlu juga mengapresiasi ya perjuangan Wali Songo, PWI itu kita apresiasi. Ya, kalau masalah politik nasab, ini pesan terakhir dari saya, ya, untuk orang-orang NU, generasi NU, jangan takut untuk ragu. Ikuti Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau itu mengajak orang untuk ragu. Ragunya apa? Asyak al-manhaji, keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, keraguan mutlak bukan, tapi metodologis. Ya, ada koridornya. Enggak ada masalah. Ya, kata Imam Ghazali itu asyak martabatul ula minal yakin. Keraguan adalah peringkat pertama keyakinan. Ya, ini membuat orang NU pinter-pinter nanti. Generasi NU itu generasi yang berakhlakul kalimah, yang terpelajar, yang nanti akan terdepan di birokrasi, terdepan di sektor-sektor ekonomi. Lah, itu kan luar biasa. Ya, kalau sudah nggak boleh ragu, lah ini jadi masalah. Makanya wadah keraguan itu sudah ada LBM. Yang tugasnya itu Basu Masail mencari masalah. Masalah sudah ada, tinggal dibahas. Ya, masalahnya sudah ada tapi nggak dibahas-bahas. Berapa tahun nggak dibahas-bahas ini? Iya. Nah, kalau masalah sudah ada, berarti kajian-kajian sudah banyak, perspektif sudah beragam. Ya, kita walaupun bukan pengikut Nurholis Majid, tapi ya Nurholis Majid itu ngasih contoh yang baik loh. Apa itu? Ya kalau jadi cendekiawan yang benar. Bagaimana cendekiawan yang benar? Ya, ketika bisa menilik sebuah teori dari berbagai perspektif. Itu kan kayak teorinya Al-Ghazali aja ketika melihat gajah. Ya, melihat gajah ya jangan depannya aja, jangan belakangnya aja, tapi menyeluruh. Lah sudut pandang yang komprehensif dalam masalah nasab ini sudah memadai. Tinggal dibasuh masailkan. Nggak usah khawatir nanti kalau ya bila perlu ya bisa mengundang Kiai Obedillah gitu. Ini ya insya Allah itu akan
akan Siap. selamat itu, ya, selamat itu. Nggak akan untuk memusuhi Balawi, enggak, ya, tidak ada semangat memusuhi. Al-Ghazali itu kan al-hayatu mahabbah, ya, nggak habis-habis konsep cinta itu, nggak habis-habis tasawuf. Nanti apa lembaga sufinya Yai Ubed nanti insya Allah itu nanti akan memberi hidangan yang sejuk lah gitu, ya, nggak akan panas gitu. Nah ini Pak Yusuf, jadi framing itu saya harapkan janganlah di upload di medsos-medsosnya NU struktural itu kan nggak mendidik bagi generasi kita ke depan itu. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Oke, luar biasa ini penjelasan tentang kita membongkar tentang, sebetulnya kita sedang membongkar tentang wacana analisis wacana kritis yang dilakukan oleh Kiai Asep adalah sebagai teks atau pernyataan Kiai Asep yang perlu kita analisa gitu ya. Apakah ini bentuk sebuah kalau saya lihat bahwa Kiai Asep ini kajiannya bisa dikatakan sedang memperjuangkan demokratisasi wacana dalam tubuh NU, bahwa kajian terhadap nasab dan struktur otoritas religius memang harus terbuka untuk dikritik, bukan disakralkan. Ini saya melihat Kiai Asep sedang berbicara ini, kalau saya memaknainya. Kemudian bahwa NU tidak boleh menjauh dari tradisi keilmuan kritis yang menjadi warisan para ulama pendirinya seperti Gus Dur. Kita lihatlah bagaimana Gus Dur keberaniannya ketika di zaman Orde Baru, bagaimana mengkritik Orde Baru, kemudian juga melakukan counter wacana dan berani head to head dengan Soeharto. Tetapi dari sisi kemanusiaan ya dia berkawan bersilaturahim dengan Soeharto. Artinya ketika kita ingin menghidupkan Gus Dur, maka wacana kritis ini itu ya harus mendapat ruang di NU. Ketika tidak mendapat ruang, maka muncullah PWI-LS. Nah, ketika muncul PWI-LS ini sekarang kelihatannya menjadi sebuah organisasi primadona di masyarakat NU. Apakah nantinya PWI-LS itu akan menggeser saya kira tidak akan menggeser, tetapi di era Gus Yahya mungkin ada sebagian NU kultural yang tidak nyaman dengan NU struktural, maka banyak yang bergabung dengan PWI-LS, atau orang-orang NU struktural pun mungkin ada yang banyak bergabung di PWI-LS sehingga muncul instruksi itu, gitu. Instruksi itu saya melihat bukan sekedar surat secara normatif, tetapi ada makna yang sangat dalam. Apakah ini melihat bahwa sebuah pembungkaman terhadap kritik, ini tanda kutip pembungkaman ya gitu, atau PBNU sedang ingin memberikan sebuah menjadi pemadam kebakaran dalam tanda petik ya, agar polemik ini jangan terlalu bising di ruang medsos. Tetapi apapun itu, bahwa hadirnya Kiai Asep sepertinya mendeklarasikan diri dia sebagai tokoh sepuh yang siap berbicara keras terhadap pembungkaman tanda petik ketika anak-anak muda NU berbicara kritis tetapi tidak memiliki sebuah wadah yang besar. Oke, Ki Ubed, mungkin Ki Ubed bisa memberikan sebuah lanjutan, bahwa kita sepakat bahwa munculnya Ki Imad dan PWI-LS sejatinya ini merupakan sinyal bahwa mereka bukan hadir untuk mengusik, tetapi karena ada keresahan. Saya lihat itu ya, Ki Ubed tadi mengatakan ada keresahan yang tidak tertampung. Ada narasi besar yang terlalu lama dibiarkan tanpa kritik, terlalu lama diam dalam puja-puji, maka kita butuh sekarang bukan pembungkaman. Ini tulisan saya di Liputan 9, tapi pelibatan, bukan pelarangan, tapi pembicaraan. Mari kita buka ruang dialog. Undang Kiai Imad, Habib, para nasab, Kiai Sepuh, duduk bersama. Saya kira tidak akan segaduh yang yang kita rasakan sekarang. Oke, Kiai Ubed, silakan. Mungkin terhadap eksistensi PWI-LS dan lain sebagainya, Anda melihatnya. Karena PWI-LS di sini adalah menjadi objeknya dari surat instruksi itu. Terima kasih Mas Yusuf. Jadi saya ingin
memberikan catatan akhir dalam podcast ini, keberadaan PWLS itu sebenarnya mewadahi kegelisahan para akademisi dan ilmuwan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merasakan betul ada hegemoni di negeri ini yang harus dijawab oleh NU. Karena ini mengancam kebangsaan, mengancam keberagamaan, moderasi keragaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di antara kegelisahan-kegelisahan itu ada tesis Kiai Imaduddin Utsman yang ini merupakan bentuk otensitas Kiai Imad. Dan tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa wadah, Mas Yusuf. PWLS sebagai wadah yang mewadahi bagaimana karya-karya yang bersifat otensitas, yang memiliki keaslian, kekhasan, dan menjawab persoalan ini itu betul-betul tersosialisasi di tengah masyarakat dalam bentuk edukasi nyata, itu Mas Yusuf. Dan singkat saja, Kiai Imad itu adalah sosok yang memiliki hak, meminjam bahasa Mas Yusuf, untuk bertanya, menggugat, dan mendekonstruksi narasi tentang Habib yang sudah dianggap final. Dan finalitas sebuah gerakan kelompok tertentu, kalau itu membebaskan dan mencerahkan, tentu tidak menjadi persoalan. Tetapi ini yang menjadi persoalan kan membungkam pembebasan dan meredupkan pencerahan. Nah, Kiai Imad ingin memancarkan pencerahan itu dan ingin mengeluarkan dari keterkungkungan itu dalam bentuk pembebasan teks untuk bisa memfasilitasi dalil-dalil tentang arti kemanusiaan, arti keadilan, dan arti kesetaraan. Dan apa yang dikeluarkan oleh Kiai Imad itu bersimetris dengan apa yang menjadi visi misi PWLS, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf.